Itu nanti 3 kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Manajemen Pembelajaran Efektif sesi Rabu 28 April 2021 pada pukul 7.00 sampai dengan 8.50. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, saya Putri Aisyah Kadir sebagai moderator dan teman saya Pipi Diana Sari sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan saat ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis kasus pembelajaran di sekolah yang akan dipresentasikan oleh Pipi Diana Sari. Kepada Pipi Diana Sari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi kita saat ini yaitu adalah kasus pembelajaran di sekolah. Terdapat 4 kasus. Yang pertama yaitu adalah aktivitas tambahan di sekolah. Banyak sekolah di Indonesia memiliki aktivitas tambahan untuk lebih mengembangkan bakat anak sesuai dengan kemampuannya. Dikenal pula sebagai ekstrakurikuler. Bisa kita lihat contohnya seperti futsal, basket, dance, catur, dan masih banyak lagi tergantung dari sekolahnya. Namun demikian, banyak aktivitas yang cukup memakan waktu siswa. Tak sedikit aktivitas sekolah tersebut justru membuat siswa terlalu fokus pada aktivitasnya. Bahkan, terkadang ada aktivitas yang tidak tahu waktu hingga sore, sehingga membuat orang tua khawatir. Bahkan terkadang aktivitas tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk bermain, khususnya para anak-anak yang masih dalam masa peralihan atau labil. Padahal siswa belum tentu bergaul dengan anak-anak yang tergolong baik. Hal ini pun dapat mempengaruhi pergaulan siswa. Yang kedua adalah pergaulan sekolah. Sekolah merupakan tempat terbaik anak untuk berinteraksi. Di sekolah pula anak memasuki masa peralihan. Dalam konteks ini, kemampuan siswa untuk memilah pergaulan antara yang baik dengan yang buruk dipengaruhi oleh keluarganya, dan bagaimana posisinya juga sifat anggota keluarganya. Dalam era globalisasi ini, informasi amat sangat mudah didapat, baik maupun buruk. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah menjaga siswa agar tak mengikuti hal-hal yang berbau negatif dari luar dan dari siswanya sendiri. Juga harus mempunyai kesadaran sendiri. Kita tahu hal ini sangat mengkhawatirkan untuk generasi penerus bangsa, karena kita bisa lihat sendiri bahwa pergaulan anak zaman sekarang rata-rata sudah mulai banyak yang tidak senonoh, dalam arti di luar batas. Apalagi kita budaya barat perlahan-lahan satu persatu dengan tidak disadari masuk dalam budaya Indonesia, dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang memang seharusnya ditentang karena memang bertentangan dengan budaya bangsa ini. Sekolah juga memiliki fungsi pengawasan terhadap siswa. Jadi, segala hal yang dipelajari dan dilakukan siswa selama jam PBM merupakan tanggung jawab sekolah. Oleh karenanya diperlukan disiplin yang hebat dari sebuah sekolah untuk mendisiplin siswanya. Tetapi terkadang sekolah yang bagus belum menjamin kedisiplinan pihak sekolah itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, banyak kasus guru melakukan hal yang tidak senonoh kepada siswanya. Hal itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa masalah yang sudah tidak asing di mata kebanyakan siswa. Yang pertama adalah seks, yang kedua rokok, miras, narkotika, yang ketiga adalah perkelahian, dan lain-lain. Permasalahan seperti ini bukanlah hal asing, namun demikian merupakan tanggung jawab yang besar bagi sekolah, namun lebih besar bagi pemerintah untuk memblokir hal negatif dari para siswa. Oleh karenanya, sekolah sebaiknya menetapkan dasar akhlak yang kuat kepada anak sejak SD. Dengan begitu, permasalahan sosial sekolah ini bisa dikurangi, seperti rokok yang bisa berkembang menjadi narkotika karena sifat ingin tahu si anak. Dengan pemahaman dasar akhlak yang kuat, anak akan lebih mudah dilepas. Semakin tua, semakin anak mudah dilepas dengan dasar yang kuat, sehingga meskipun mereka amat dilepas, mereka memiliki dasar yang tertanam kuat di hati mereka. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pipi. Selanjutnya kita ke
Selanjutnya akan diteruskan oleh saya sendiri. Yang ketiga yaitu pendidikan yang salah. Anak-anak ketika masuk sekolah banyak diajarkan oleh guru-guru seperti contohnya pada pembelajaran biologi tentang teori evolusi Darwin. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pembelajaran biologi evaluasi Darwin itu sangat bertolak belakang dengan pembelajaran pendidikan agama, karena pada evolusi Darwin mengatakan bahwa manusia itu berawal dari seekor kera atau monyet, sedangkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam kita diajarkan bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Ini membuat siswa menjadi bingung tentang evolusi manusia terdahulu. Yang selanjutnya itu matematika. Pada pembelajaran seperti gradier, terus persamaan linear, guru tidak memberitahu materi itu akan diajarkan untuk fungsi apa, seperti gradier ini akan digunakan untuk apa, agar anak-anak itu tahu fungsi dari mempelajari materi persamaan linear. Selanjutnya itu ada permasalahan para guru. Menurut Elitherius 2007 dalam jurnalnya menjelaskan bahwa permasalahan guru sangat banyak. Ada beberapa, yaitu yang pertama rendahnya kompetensi guru. Yang kedua rendahnya motivasi guru untuk berusaha mengembangkan mutu dirinya. Yang ketiga ada persebaran guru yang tidak merata. Yang keempat ada rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami kelompok 9 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kita akan diskusikan mengenai materi hari ini di forum diskusi e-learning UNP. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.